Assalamualaikum penggemar Satu Media. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu ikuti channel kami untuk mendapatkan info menarik. Mengenal Ganjar Pranowo H. Ganjar Pranowo S. H. M. I. P. Dalam kurung lahir 28 Oktober 1968 adalah seorang politisi yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2013. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Kagama selama 2 periode, yaitu 2014, 2019, dan 2019-2024. Sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia Persada, ID. Pada 21 April 2023, Ganjar Pranowo ditunjuk oleh PDIP sebagai calon Presiden Indonesia 2024. Kehidupan. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama Parmuji Pramudiwiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, 9 Pri jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. 10 ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah dalam kurung Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sekarang. Pemberian nama Pri kepada 3 saudara Ganjar lantaran sang ayah 3 kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti ganjaran dari kesusahan atau kesedihan dalam kurung Sungkowo. Namun ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Pendidikan. Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo. Lulus dari sekolah menengah pertama melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bob Kris 1 Yogyakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan dalam kurung Dewan Ambalan. Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ibu Ganjar membuka warung kelontong. Sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan. Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam kurung GMNI, serta kegiatan pecinta alam di mana ia pernah melatih untuk SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul. Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ganjar juga meraih gelar S2 dalam kurung master di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu dalam kurung periode 1986 hingga 1990. Karier. Ia lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarier di politik lewat Partai PDI yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Anggota DPR RI. Tahukah kalian Sobat Satu Media? Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2004. Akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu pol untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama Jawa Tengah 7 yakni Jacob Tobing. Yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.
Ketika menjadi anggota DPR RI pada periode 2004 hingga 2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus Panitia Khusus RUU Partai Politik sebagai Ketua Panitia Khusus, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI. Pada periode pertama ini, ia sempat mengajukan hak angket hak penyelidikan untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal dengan anggaran sebesar Rp1, 4 miliar lebih bersama dengan Arya Bima PDI Perjuangan, Idealisman Daci FBPD, dan Joko Edi Abdurrahman FPEN yang kemudian ditandatangani antara lain Joko Edi Abdurrahman dan Ahmad Afandi, dan Zulkifli Hasan FPEN, Masduki Bailowi, HM Dachlan Chudori, Effendi Hoiri, Idam Cholyad, Helmi Faisal Zaini, Abdullah Azwar Anas, Hoirul Soleh Rashid, dan Ahmad Syafrin Romas FKB, Ganjar Pranowo, Arya Bima, dan Hasto Kristianto FPDIP, Anhar FPBR, dan Idealisman Daci FBPD. Selain itu, ia pernah menjadi juru bicara fraksi PDIP di DPR RI dan menyatakan ketidaksetujuan terkait impor besar pada tahun 2006 dengan alasan kondisi pertanian terutama padi pada tahun 2005 masih bagus dan hasil produksi padi dan beras pada tahun 2005 masih surplus berlebih. Terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin untuk kepentingan Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, ia pernah diperiksa oleh KPK pada tahun 2008. Di periode keduanya sebagai anggota DPR RI, ia ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Selain itu, ia juga terpilih sebagai anggota tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Senturi dari PDI Perjuangan yang terdiri dari 3 mantan anggota Pansus Senturi dan sisanya adalah tokoh senior PDIP antara lain Sidarto Danusubroto, Gayus Lumbuun, Trimedia Panjaitan, dirinya, dan Hendrawan Supratikno. Pada periode kedua ini, ia lebih dikenal karena vokal terkait kasus dana aliran Bank Senturi dan termasuk ke dalam anggota panitia khusus yang selalu memeriksa kasus ini secara hati-hati. Ia pernah mengkritik Presiden SBY karena tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat menimbulkan ketegangan antar lembaga negara. Ia pernah berpendapat bahwa sebaiknya Sri Mulyani yang saat itu pindah ke Bank Dunia seusai menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II berbicara terkait kasus Bank Senturi dan menyayangkan kepindahannya saat itu. Selain itu, ia juga pernah mengkritik mantan politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang tidak mengeluarkan pernyataan soal rencana Golkar memetieskan kasus Bank Senturi pasca mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Menurutnya, pernyataan Priyo berbahaya. 35, 36, 37, 38, 39 ketika heboh ada barter kasus Bank Senturi dengan kasus lain yang sempat beredar pada awal dekade 2010. Ia menolak semua tuduhan tersebut. Selain kasus Bank Senturi, ia juga sempat menerima jemaat GKI Yasmin yang bermasalah terkait pendirian gereja di Kota Bogor. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, ia sempat menyelesaikan studi pasca sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia sebenarnya merupakan mahasiswa pasca sarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR RI. Kasus aliran dana BI. Pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitaan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia kepada para legislator Senayan pada April 2008. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana Bank Sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Imbasnya, 5 lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar dalam kurung saat itu sebagai anggota DPR disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membeberkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut. Kasus korupsi EKTP. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada Oktober 2022 menyebut tidak ada bukti Ganjar Pranowo yang saat itu sudah menjabat Gubernur Jawa Tengah terlibat kasus korupsi IKTP. Menurutnya, keterlibatan Ganjar saat itu belum masuk standar pembuktian.
Dalam podcastnya, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang menerima uang dalam kasus korupsi IKTP. Novel menyatakan Ganjar belum cukup bukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dalam kurung IKTP. Saat di KPK, Novel terlibat dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah tersebut. Dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktiannya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya penyidiknya saya lebih tahu, ujar Novel dalam podcast di channel YouTube miliknya dan telah diizinkan untuk dikutip. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP. Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Nggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti, ujar Firly di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis dalam kurung 28/4. Muhammad Nasaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi IKTP. Dalam kesaksiannya, dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada Hakim, Nasar berkeyakinan bahwa Ganjar menerima uang dalam proyek pengadaan IKTP. Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia, ucap Nasar kepada majelis hakim yang dipimpin John Halasan Butar-Butar, Senin, dalam kurung 20/11. Ganjar mengakui bahwa dia pernah ditawarkan uang, tetapi dia menolak. 49 dalam berita acara polisi yang bocor dari Miriam, Ganjar 2 kali menolak penawaran uang dan mengembalikan uang tersebut. Hingga 2018, KPK menyatakan bahwa mereka belum mempunyai bukti bahwa Ganjar menerima uang dalam kasus korupsi IKTP. 51 meskipun demikian, keterlibatannya dibantah oleh Budiman Sujatmiko. Pada tahun 2022, Ganjar kembali dilaporkan ke KPK mengenai kasus korupsi IKTP. Gubernur Jawa Tengah. Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 berpasangan dengan Heru Sujatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline Boten korupsi, boten ngapusi, dalam kurung tidak korupsi, tidak membohongi, ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang. Ia kembali menjadi gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 hingga 2023 dengan perolehan suara 58,78% dengan perolehan 10.362.694 suara. Pada pilkada tersebut ia berpasangan dengan Taji Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah. Itulah penjelasan sedikit tentang Ganjar Pranowo.